Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan dan sering dipanggil Bang Mandor ya. Saya adalah petambak budidaya udang Faname di Muara Gembong, Bekasi. Salah satu zona yang memang worry untuk para petambak di tempat lain ya. Ya, kami di Tambak Sim Farm Center Pokdakan Minamekar Sejahtera, kelompok budidaya ikan Minamekar Sejahtera. Saya adalah pimpinan dari koperasi dan dari perkumpulan para petambak yang ada di Muara Gembong. Kita mengembangkan di satu kawasan zona perikanan budidaya di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Muara Gembong. Sebagaimana pemerintah inginkan bahwa di sini bisa sustain, terbangun tambak-tambak intensif seperti ini, yang tadinya adalah buah dari percontohan BUMN, itu pemerintah yang diresmikan dan dipanen raya langsung oleh Pak Presiden Jokowi di Muara Gembong ini, dan selanjutnya berkelanjutan para menteri dan yang lainnya datang ke sini. Dan alhamdulillah kita mengemban tugas sebagai putra daerah kami diantaranya untuk melanjutkan cita-cita pemerintah untuk mengembangkan tambak-tambak yang lebih modern lagi dari tambak-tambak tradisional yang ada di Muara Gembong. Jadi kita upgrade. Dan kami bertambak sebenarnya, kalau saya secara pribadi, karena kami di sini adalah masyarakat asli Muara Gembong, putra daerah gitu ya. Jadi udah sangat terbiasa sekali dengan budidaya seperti budidaya udang, ikan bandeng, rumput laut dan yang lainnya. Kan tetapi dengan cara intensif ini kami baru bergerak mulai di kurang lebih 2018. Dan itu setelah pemerintah memberikan contoh trial project di sebelah kami yang ada di sana di tahun 2017. Jadi ya alhamdulillah sekarang dengan percontohan itu kami bisa mengikuti dan menerapkan sistem budidaya intensif seperti ini. Dan yang hasilnya kami juga tidak menyangka, alhamdulillah, yang biasanya kami di tambak tradisional cuma dapat 1 hektar itu 100-200 kilo. Di sini 1 hektar bisa 30 ton, 35 ton, bahkan kita pernah dapat 40 ton dalam 1 hektar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami berada di Muara Gembong, di mana ini adalah zona yang teman-teman para pembudidaya nasional mungkin agak worry ya, warning banget di sini, karena memang udah sering teman-teman sampaikan Muara Gembong itu floatnya masuk zona merah mungkin ya, karena memang kita dikelilingi oleh kota-kota industrialisasi dari mulai Karawang, Jababeka, Cikarang ya, terus Cibitung, MM 2100 ya, dan yang lainnya sampai akhirnya Jakarta di sebelah barat, yang memang semua aktivitas itu berakhir di ujung utara dari Kabupaten Bekasi ini ya, Muara Gembong. Jadi itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa bagi kami sebagai masyarakat asli di sini. Tapi kembali kepada mindset ya, kalau dalam budidaya atau apapun lah gitu ya, bahwa ketika kita menganggap itu suatu masalah, maka tentu akan masalah juga yang kita dapat. Tapi kalau kita optimis, mendapatkan opsi, mendapatkan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan cara yang benar dan baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Begitu juga yang kami lakukan di sini. Kami optimis bahwa kami akan menemukan SOP atau know-how dalam budidaya di wilayah Pantura, khususnya di Muara Gembong, dengan sistem SOP yang bisa kami katakan temuan asli di Muara Gembong untuk mengukur sustainability jangka panjang. Jadi tantangannya sih memang besar, banyak. Di sini banyak burung ya, karena banyak hutan mangrove di sini gitu ya. Terus juga yaitu tadi akhir dari pembuangan produksi dari zona industrialisasi yang ada di 3 wilayah gitu ya, dari mulai Karawang, Bekasi sampai ke Jakarta. Begitu juga kota gitu ya, yang segitu besar Jakarta, kita cuma bertetangga ini garis pantainya dekat sekali gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa panen. Itu yang membuat kita optimis. Kita masih bisa panen, bahkan
satu kali saya pernah melebihi target ya. Yang target kita per kolam seluas 1000 meter dengan kepadatan tebar 200.000 ekor atau 200 ekor per meter. Target 3 ton atau 3,5 ton. Tapi kita pernah dapat melebihi target, yaitu 3,5 ton tadi, bahkan ada yang satu kolam sampai dapat 4,1 ton. Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang kami akhirnya punya data. Kami mempunyai sesuatu acuan gitu ya. Walaupun kami juga pernah mengalami kegagalan, apalagi di Pantura seperti ini. Tapi ya buat kami secara mindset sekali lagi tetap positif. Yang sukses itu kami jadikan acuan dan pedoman untuk di siklus-siklus berikutnya. Yang gagal bisa kami jadikan bahan evaluasi untuk supaya tidak terjadi kembali kegagalan itu. Dengan teknologi startup budidaya yang sekarang begitu banyak, kami lagi-lagi masih sangat merasa terbantu. Kontur kami di sini lumpur, tanah rawa ya tadinya. Jadi dengan adanya plastik HDPE seperti ini, adanya kincir untuk aerator, untuk suplai oksigen dan arus gitu ya. Terus juga teknologi IoT gitu ya yang diterapkan seperti automatic feeder dan yang lainnya gitu ya. Kami lagi-lagi merasa sangat terbantu. Dengan adanya plastik HDPE, kami bisa menanggulangi, melapisi kolam kami dari kontaminasi lumpur, sehingga bisa meningkatkan TOM dan yang lainnya. Gitu ya. Dengan adanya plastik HDPE ini, kami mampu mentreatment air dengan lebih baik, gitu ya, lebih steril dan lebih terkontrol. Begitu juga dengan dibantu adanya aerator, ya, adanya kincir dan yang lainnya. Dan ini sangat memudahkan sekali. Oleh karena itu, kami merasa sangat optimis dengan teknologi budidaya yang makin berkembang. Kami berbudidaya di lokasi yang bertetangga langsung dengan Jakarta juga tetap bisa eksis insya Allah. Ya, di Pantura ini khususnya kami di Muara Gembong, kami melakukan banyak evaluasi dan menyimpan data-data untuk kami lakukan, yaitu tadi evaluasi tadi yang sukses dalam panen raya dan bahkan melebihi target, kami jadikan poin-poinnya kami ambil untuk landasan kami mengulang kesuksesan itu kembali. Begitu juga kegagalan, kami simpan datanya untuk evaluasi supaya kami tidak terjerumus lagi pada kegagalan yang sama. Nah, sekarang juga kami lagi mendirikan tambak R&D, Research and Development. Dan alhamdulillah kami menggunakan sekarang ini bukan lagi pakai plastik HDPE dari impor ya. Dulu kita pakai dari Taiwan, dari Jerman gitu kan. Karena ternyata di Indonesia orang-orang kita sudah membuat plastik yang kualitas dari plastik itu tidak kalah dengan produk impor. Saya sudah buktikan. Di tambak R&D kami menggunakan plastik jempol. Nah itu produk asli pribumi gitu ya. Produk nasional, saya sangat senang kalau udah berbicara tentang nasionalisme gitu. Karena kalau masih ada produk dalam negeri, kenapa harus pakai luar negeri gitu ya. Jadi dengan produk Putra Bangsa ini, dari plastik jempol, kami harapkan kami bisa terus bersinergi dengan tambak R&D kami, Research and Development bisa sukses dan sustain, dan rencana kami akan buka kolam-kolam baru lagi juga tentu akan kami gunakan produk lokal atau produk pribumi asli ya, produk Putra Bangsa yang mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan terus-menerus. Dan saya yakin insya Allah ini produk juga kuat karena udah teruji, kita udah pakai ya. Kita udah pakai dan kita sudah isi air dan alhamdulillah bagus sekali. Plastik jempol memang oke, ya jempol banget deh pokoknya. Awet, kuat dan mudah disambung. Saya sudah buktikan. Ya. Dan di tambak R&D ini kami berbeda jauh dengan tambak existing yang udah kami bangun di klaster pertama ini, di klaster 10 hektar. Ya, ini yang udah eksis ya, 10 hektar. Saya tadi lupa menyampaikan berapa yang eksis kami dan under construction. Yang existing udah 10 hektar dengan kurang lebih kolam berjumlah 43 kolam. Luasan rata-rata 1000 meter persegi. Nah, di lahan yang baru yang ada tambak R&D kita, yang kita mulai dari 4 kolam, itu luasnya kurang lebih 40 hektar. Di sana kita under construction buat 5 klaster atau 5 modul. Nah, di sini kurang lebih ada 80 kolam. Dan secara bertahap terus sedang kami lakukan pembangunannya.
Berbeda sekali tentu yang ingin saya sampaikan dengan tambak kami yang sudah eksis di sini ya. Di sini jujur Pantura pada umumnya kan 0 MDPL ya, termasuk di Muara Gembong. Nah dengan membangun klaster pertama ini dulu kami masih sistem gali. Sehingga udah 0 MDPL ditambah rendah lagi gitu. Jadi kalau ada air pasang itu kadang rembesan dari air pasang gitu ya, atau pasang rob itu menekan dari bawah tanah ke bawah plastik HDPE kami. Akhirnya kami bikin sub outlet atau kanal gitu ya, atau main outlet gitu ya, untuk mengelilingi kolam-kolam produksi kami dan ternyata alhamdulillah cukup efektif. Nah di kolam baru, di tambak R&D kami yang 4 kolam sana dan 80 kolam yang sedang kita kembangkan di luasan 40 hektar, kita sudah pakai teknologi rekayasa elevasi tanah. Jadi kita bikin kanal itu memanjang, melingkari di lahan 40 hektar itu di dalam tanggul yang kita buatnya juga lumayan besar dan tinggi. Lebar 8 meter, ketinggian 3 meter, dan sub main outlet ini gitu ya, main outlet yang mengelilingi lahan 40 hektar ini, lebar kurang lebih 10-12 meter, kedalaman 2-3 meter, kita gali. Dan itu ada stay pompa-pompa kita secara otomatis, yang kalau debit air naik dia akan hidup, dan main outlet itu harus selalu kering, sehingga yang di tengah ini jadi daratan terus. Jadi kalau mau lihat nanti tambak R&D kita 4 kolam udah jadi ya, itu di atas air 2 meter rata-rata lantai produksinya. Jadi kering total, seperti gurun udah gitu. Nah, di situ kita akhirnya bisa maksimal, bisa bikin sentralisasi untuk central drain, untuk subsoil, dan yang terpenting untuk pintu panen. Dan kemarin kita udah tes, alhamdulillah efektif gitu ya. Jadi kalau di kolam-kolam ini yang lebih dulu kami bangun, kami kalau panen itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk 1 kolam saja. Kurang lebih ya, bisa lebih. Kadang saya panen 2-3 kolam itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu. Nah kalau dengan sistem rekayasa elevasi tanah atau tambak R&D kita yang baru, kita tinggal buka pintu panen, sudah dibuatkan oleh manajer farm saya, ada di sini. Itu kita tinggal buka 1 jam selesai. Nah ini adalah salah satu kelebihan-kelebihan yang sedang kita lakukan dan sinergi dengan plastik HDPE, produk asli Putra Bangsa Jempol. Ya, saya sebagai putra daerah asli di sini yang sudah mengikuti orang-orang tua kami dari dulu berbudidaya, baik budidaya udang, bandeng, dengan cara tradisional, dan sekarang kami lakukan dengan cara intensif. Saya secara pribadi, pas turun di dunia budidaya ini, di dunia budidaya udang Faname khususnya, sebagai masyarakat pesisir, saya merasa menemukan ruh saya, gitu. Ruh sebagai masyarakat pesisir, ya. Yang di sini memang potensinya adalah air payau gitu ya. Dengan adanya klaster dan proyek-proyek ini, yang pertama, saya rasakan terciptanya manfaat yang sangat besar. Contoh saya bikin 1 klaster ini aja dulu ya. Saya baru mulai itu mempekerjakan, kita untuk membangun tuh banyak orang. Terserap lapangan pekerjaan, tercipta begitu banyak. Dan sekarang pun setelah beroperasi secara kontinu juga terjaga. Jadi dengan adanya proyek ini, mampu tercipta lapangan pekerjaan itu yang pertama. Itu manfaat yang besar sekali untuk lingkungan kami. Dan ini baru 1 klaster ya, sudah kurang lebih under construction 40-50 orang. Kalau 100 hektar terbangun itu bisa jadi kurang lebih hampir 400 orang yang kerja. Jadi orang-orang Muara Gembong, Bekasi Utara khususnya, di sekitarannya udah nggak perlu lagi cari kerja ke Jababeka, ke Lipo dan yang lain, karena di sini sudah bisa bergabung. Dan rata-rata gajinya di atas UMP, upah minimum provinsi. Dan kalau untuk tenaga ahli lebih besar lagi tentunya. Dan itu sudah menjadi suatu kebanggaan buat saya secara pribadi, yang itu saya tadi sampaikan, saya menemukan ruh saya sebagai masyarakat pesisir. Nah, kalau berbicara tentang pengaruh dunia saat ini yang sedang mengalami menuju resesi 2023 ya, ini juga unik ya buat kami masyarakat desa khususnya, karena kami tidak merasa itu satu ancaman yang besar sebenarnya. Karena kami di kampung gitu ya. Kami di desa. Dulu juga krisis 98 kita masih bisa tetap makan gitu kan. Hidup masih bisa berlanjut, berjalan. Mungkin di beberapa tempat stuck betul-betul ya. Bahkan ada yang orang sampai stres, mungkin bunuh diri gitu ya. Tapi di masyarakat kampung, selagi kita masih menanam padi di sawah-sawah kita masih menanam ikan, menanam udang di tambak-tambak kita, kasarnya gitu ya, terjadi resesi sepertinya sudah sangat tidak signifikan pengaruhnya ya. Mungkin secara global iya, secara spesifik masyarakat kota mungkin.
Tapi di kampung selagi kami masih mampu menanam, mampu berbudidaya dan menjalankan itu, minimal kalaupun kami belum bisa menjual seperti masa-masa normal, mungkin saja berkurang daya beli segala macam, tapi kan paling nggak kami masih bisa bertahan. Bisa mengukur kapasitas. Kalau lagi drop market karena pengaruh resesi dunia, kami tinggal kurangi produksi dan hanya cukup untuk mampu kami bisa bertahan. Gitu. Apalagi kita bisa ngambil momen ini sebagai pertumbuhan, karena nggak mungkin orang nggak makan lah saat resesi itu. Nggak mungkin orang nggak cari lauk pauk gitu ya, nggak cari ikan, nggak cari udang, nggak mungkin gitu ya. Tapi pasti mereka membutuhkan itu, apalagi untuk antibodi dan yang lainnya gitu ya. Ketahanan pangan, sebuah bisnis yang insya Allah tidak terpengaruh dengan resesi. Dan kami masyarakat kampung, masyarakat desa tidak terlalu mengkhawatirkan itu. Kami hanya fokus pada pekerjaan kami, budidaya kami, supaya tetap bersukses dan berhasil. Dan setelah itu, kasarnya nggak ada uang beredar pun kami masih bisa hidup. Karena masih ada makanan gitu, masih ada lauk pauk, begitu ya. Jujur secara pribadi, kalau dikasih pilihan, itu tadi balik lagi, Muara Gembong bukan pilihan. Kalau bicara pilihan ya, buat saya. Tapi ini lebih merasa saya punya tanggung jawab di pundak saya sebagai putra daerah untuk keberlangsungan Muara Gembong ini dalam budidaya tetap bisa berlanjut. Oleh karena itu, budidaya untuk mengambil prinsip sustainability menjadi sangat besar buat kami di sini. Oleh karena itu, kami harus mengatur dan menemukan SOP yang benar, yang bersesuaian dengan lingkungan perairan di Muara Gembong, supaya tujuan sustainability itu tercapai. Karena tidak mungkin bagi kami seperti para pengusaha aquaculture lainnya ya, di sini nggak bagus, pindah ke tempat lain, nggak. Kalau kami bagaimana semaksimal mungkin supaya kami mampu menjaga lingkungan kami, supaya budidaya kami masih bisa terus berlangsung, berjalan gitu ya. Jadi tidak terhenti. Oleh karena itu kami menjaga lingkungan kami dengan cara kami menciptakan IPAL yang luar biasa termanage dengan baik, supaya air yang kami buang gitu ya dari sisa produksi kami sudah direkondisikan dengan baik. Prinsip kami mengambil air dari laut bagus, keluar juga minimal harus sama seperti yang kami ambil. Dan lingkungan ini harus terjaga, oleh karena itu kami mempunyai tandon reservoir yang besar, yang di situ kami bikin biofilter, kami pelihara ikan seperti kakap putih, baramudi, bandeng, rumput laut, gracilaria, dan mangrove tentunya gitu kan, untuk menjaga dan mencapai sustainability itu. Dan potensi lahan di sini masih sangat luas gitu ya. Itu yang kami manfaatkan. Dan untuk budidaya itu sendiri, saya akan berpesan atau mempunyai suatu spirit, motivasi buat teman-teman semua dalam budidaya atau dalam bisnis apapun. Yang terpenting tentunya adalah kegigihan kita, karena dengan kegigihan insya Allah kita akan yakin dapat menemukan budidaya yang berkelanjutan. Jadi dalam budidaya itu sekali lagi kita harus mempunyai sikap konsisten dan gigih sekali lagi. Karena dengan kegigihan, insya Allah pada akhirnya kita akan menemukan cara dan SOP budidaya yang benar untuk tujuan sustainability dalam budidaya kita. Demikian, terima kasih.